Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kalian harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita lihat bersama-sama pembelajaran tema 4 subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita? Pasti kalian pernah ya membaca sebuah cerita, bisa itu di dalam buku pelajaran atau kalian mempunyai buku cerita tersendiri. Dalam cerita ada tokoh-tokoh yang membangun cerita tersebut, baik itu dalam bentuk orang maupun tokoh yang berbentuk binatang. Sifat-sifat tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari penjelasan penulisnya, dari ucapannya, tingkah lakunya, dan pemikiran si tokoh di dalam cerita tersebut. Tokoh di dalam cerita dibagi menjadi 3. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama ada tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh baik di dalam cerita. Tokoh protagonis memiliki sifat jujur, disiplin, dan pantang menyerah. Jadi, tokoh protagonis memiliki sifat yang baik ya. Berikutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh jahat dalam cerita. Tokoh antagonis memiliki sifat pembohong atau jahat, atau biasanya suka marah-marah nih di dalam cerita. Selain itu, ada juga tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang netral dalam cerita. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menengahi perselisihan antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Jadi, tokoh tritagonis ini tidak memihak ke tokoh. Sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pekerja yaitu, kita lihat ya satu persatu. Yang pertama adalah sikap jujur. Jujur adalah berkata apa adanya dan berbuat dengan tulus. Orang yang jujur akan dipercaya orang lain. Jika dia berbohong, dia tidak mungkin dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, ada sikap disiplin. Disiplin adalah kebiasaan mengikuti aturan. Orang yang disiplin akan mempergunakan waktu dengan efisien. Ciri-ciri orang yang disiplin adalah menepati waktu yang telah ditentukan dan tidak mengingkari janji. Di sini kalau pekerja pasti datang tepat waktu ya, dan tidak boleh terlambat. Itu namanya disiplin. Berikutnya yang ketiga, bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab siap menerima resiko atas pekerjaannya dan menerima kritik baik atau buruk dari orang lain. Sebagai pekerja, ia harus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki sikap kerja keras. Ciri-ciri pekerja keras adalah ulet, gigih, dan tidak malu bertanya. Kewajiban pekerja di masyarakat. Contohnya, yang pertama adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Contoh sikap menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu menghindari menangkap ikan dengan bom, racun, listrik, dan pukat harimau. Yang kedua, patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Contoh pekerjaan yang patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku adalah taat membayar pajak hasil usaha. Dan yang terakhir,
menjaga keselamatan diri sendiri, fasilitas perusahaan, dan orang lain. Contohnya memakai pakaian tahan api, helm, dan kacamata khusus saat melakukan pengelasan. Kerusakan alam disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor alam, dan yang kedua, kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor manusia. Kita lihat bersama-sama ya contohnya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, contohnya yang pertama ada gempa bumi, yang kedua ada letusan gunung berapi, ada pula angin puting beliung. Nah, itu angin yang sangat kencang yang dapat merobohkan rumah atau menumbangkan pohon-pohon. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, contohnya perusakan hutan, perburuan hewan yang berlebihan, kegiatan pembangunan, dan pencemaran lingkungan. Cara atau upaya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan rumah, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi produksi sampah rumah tangga, memilah dan memilih sampah. Di sini kalian pilih sampah yang dapat dijadikan pupuk organik dan sampah yang dapat didaur ulang menjadi bahan-bahan kerajinan tangan. Berikutnya, menghemat penggunaan air. Di sini kalian harus menutup keran air bila bak mandi sudah penuh. Yang terakhir, menghemat penggunaan listrik. Di sini alat-alat listrik yang tidak dipergunakan harus kalian matikan. Cara atau upaya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan reboisasi. Nah, maksudnya reboisasi adalah penanaman kembali pada hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, melindungi satwa langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi dan manfaatnya. Kita lihat ya bersama-sama fungsi dan manfaat dari hutan mangrove. Yang pertama, menjaga pantai dari abrasi. Ada yang tahu abrasi itu apa? Ya, abrasi adalah pengikisan tanah akibat air laut. Yang kedua, mempercepat pembentukan lahan. Yang ketiga, filter air asin menjadi air tawar. Dan yang terakhir, penahan angin laut. Kita lihat di sini gambarnya. Nah, di sini ada hutan mangrove yang ditunjukkan oleh anak panah. Jika ada hutan mangrove, maka air laut tidak mudah atau cepat sampai ke daratan. Sedangkan yang tidak memiliki hutan mangrove, maka air laut dapat masuk ke daratan dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di pinggir pantai. Mari kita bersama-sama mengenal kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang secara lisan. Kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik pada awal dan akhir kalimat. Kalimat langsung terdapat dalam wawancara atau dialog. Contoh kalimat langsung. Bu guru, besok pekerjaan rumah harus dikumpulkan semua. Contoh yang kedua, ayo, bukunya dibaca. Nah, kalimat langsung ini merupakan kalimat yang langsung dikatakan atau dibicarakan oleh seseorang dalam percakapan.
Berikutnya ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang pengucapannya tidak langsung atau mengutip pembicaraan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik, namun menggunakan kata penghubung yaitu agar, supaya, tentang, untuk, bahwa, dan kata hubung lainnya. Kalimat tidak langsung biasanya terdapat pada laporan hasil wawancara. Contoh kalimat tidak langsung. Kita lihat ya. Ibu guru berkata kepada murid-murid bahwa besok pekerjaan rumah harus dikumpulkan semua. Contoh yang kedua, ibu guru berkata agar membaca buku. Nah, di sini kalian paham ya perbedaannya kalimat langsung dan tidak langsung dari penulisannya. Kalimat langsung menggunakan tanda petik, sedangkan kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik, tetapi menggunakan kata hubung. Sekarang, kalian dapat membaca teks cerita berjudul Kisah Seorang Anak dengan Ibunya dari buku cetak atau buku paket tema 4 halaman 38 sampai 39. Setelah kalian membaca teks cerita tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan. Kita jawab ya pertanyaannya bersama-sama. Mari kita menjawab bersama-sama pertanyaan di bawah ini dari buku cetak tema 4 halaman 39 sampai 40. Kita jawab ya bersama-sama. Soal yang pertama. Siapa saja tokoh pada cerita tersebut? Tokoh yang ada dalam cerita tersebut yaitu Anik, Ibu, dan Rika. Soal yang kedua. Siapa yang telah ditinggal ayahnya dan tinggal bersama dengan ibunya? Yang telah ditinggal ayahnya dan tinggal bersama dengan ibunya adalah Anik. Soal yang ketiga, apa yang dilakukan Anik ketika ibunya bekerja di ladang? Yang dilakukan Anik ketika ibunya bekerja di ladang adalah ia hanya sibuk tidur dan bangun ketika sang ibu sudah pulang dari ladang. Soal yang keempat, bagaimana sikap Anik terhadap ibunya? Sikap Anik terhadap ibunya yaitu Anik tidak pernah membantu ibunya. Nah, sikap Anik ini tidak patut dicontoh ya. Soal berikutnya, mengapa Anik memiliki sifat yang kurang baik? Anik memiliki sifat yang kurang baik karena pada saat ayahnya masih hidup, ia selalu dimanja. Siapa yang menasehati Anik sehingga ia bisa berubah? Yang menasehati Anik sehingga ia bisa berubah adalah Rika. Hal-hal baik apa saja yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Hal-hal yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus menjadi anak yang baik dan rajin membantu orang tua. Setelah membaca cerita tersebut, kita dapat menentukan sifat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang menjadi tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah ibu. Berikutnya ada tokoh antagonis. Yang menjadi tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah Anik. Sedangkan yang menjadi tokoh tritagonis dalam cerita tersebut adalah Rika. Sifat baik harus kita terapkan atau lakukan di mana saja kita berada. Bisa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di masyarakat, atau di tempat kerja. Modal utama seseorang untuk bekerja adalah kemauan, pendidikan, dan keterampilan. Bekerja
harus dilandasi dengan semangat kerja. Semangat kerja yang tinggi akan mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan prestasi. Orang yang tidak memiliki semangat kerja akan merugi dan gagal dalam pekerjaannya. Beberapa etika bekerja di kantor yaitu: yang pertama, menampilkan rasa percaya diri. Yang kedua, menjaga disiplin diri. Yang ketiga, etika saat masuk kantor. Di sini ketika masuk kantor kita tidak boleh terlambat. Berikutnya, memahami etika pergaulan. Di sini kita harus sopan kepada semua teman-teman yang ada di kantor. Berikutnya, etika berpakaian. Saat ada di kantor, kita harus berpakaian yang rapi. Berikutnya, etika ketika berbicara di tempat kerja. Di sini kita harus berbicara dengan menatap lawan bicara sebagai wujud perhatian. Dan kita juga harus berbicara dengan jelas dan bahasa yang baik. Berikutnya, etika bekerja di kantor lainnya ada hubungan dengan atasan. Etika berikutnya ada hubungan dengan teman sekerja. Berikutnya ada hubungan dengan bawahan. Dan yang terakhir, menjaga kredibilitas diri. Hal yang terkait dengan usaha menjaga kredibilitas diri, contohnya berbicara dengan jujur, selalu menepati janji, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaan. Sekian ya pembelajaran tematik tema 4 hari ini. Kita lanjutkan lagi pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih.